Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu ada Adli Filardi, Debi Nursyabani, Dian Dwi Anggarini, ingin mempresentasikan tentang pengertian metafisika, pengertian ontologi, aliran-aliran metafisika, manfaat metafisika bagi pengembangan ilmu. Jadi, yang pertama ada pengertian metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu metatapisika, berarti sesuatu berada di balik benda-benda. Fisiko Aristoteles tidak memakai istilah metafisika, melainkan protofilosofia atau filsafat pertama. Menurut para pemikir metafisis seperti Plato dan Aristoteles, memberikan asumsi dasar bahwa dunia atau realita adalah yang dapat dipahami, yang mana setiap aliran metafisika mengklaim bahwa akal budi memiliki kapasitas memadai untuk memahami dunia. Sedangkan menurut Hamlin, metafisika adalah pusat ilmu-ilmu, sebab perkembangan cabang filsafat tentang analisa dan hakikat yang mengenai keberadaan dan realita yang menyertainya, di mana metafisika mencari kebenaran tentang dunia dengan segala struktur dan dimensinya, mencari kebenaran tentang alam semesta. Sepanjang sejarah, kefilsafatan metafisika menjangkau problem-problem klasik dan filsafat teoritis. Filsafat ini membuat uraian tentang sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik seperti bergerak, berubah, hidup, dan mati. Jadi menurut Hamlin adalah orang yang paling tinggi karena berurusan dengan realitas yang paling utama, berurusan dengan apa yang sungguh-sungguh ada, yang membedakan sekaligus menentukan bahwa sesuatu itu mungkin atau tidak. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yang berarti on adalah being dan logos adalah logic. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau tentang ilmu yang ada. Dasar ilmu dalam kajian ontologi adalah apa yang ada, di mana yang ada, dan apa itu kebenaran. Sedemikian mendasar dan mendalamnya persoalan-persoalan ini, sehingga manusia dihadapkan pada jawaban-jawaban yang berbeda. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, ontologi diartikan sebagai pengkajian mengenai hakikat realitas dari objek yang ditelaah dalam membuahkan pengetahuan. Contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Jadi, asal semua benda hanya satu saja, yaitu air. Berbeda dengan Anaximenes, bahwa asas pertama seluruh alam semesta dengan segala isinya adalah hawa atau udara. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang aliran-aliran metafisika. Aliran-aliran metafisika, persoalan metafisika dalam hal keberadaan menimbulkan beberapa aliran metafisika. Aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kualitas yaitu materialisme dan spiritualisme. Aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kuantitas adalah monisme, dualisme, dan pluralisme. Semua aliran akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah materialisme. Materialisme suatu pandangan yang menganggap tidak ada yang nyata kecuali materi. Pikiran dan kesadaran hanyalah jelmaan. Materi itu berarti sesuatu yang kelihatan, dapat dirasakan, diraba, dan berbentuk. Salah satu tokohnya antara lain Demokritos pada tahun 460 sampai 470 sebelum Masehi, berkeyakinan bahwa alam semesta tersusun atas atom-atom kecil yang memiliki bentuk dan badan. Atom-atom ini mempunyai sifat yang sama. Perbedaan hanya tentang besar bentuk dan letaknya. Jiwa pun menurut Demokritos dikatakan terjadi dari atom-atom.
Hanya saja, atom-atom jiwa itu lebih kecil, bulat, dan amat mudah bergemuk. Oke, kalau tadi kita udah ngejelasin tentang namanya materialisme, sekarang kita lanjut nih. Yang kedua adalah spiritualisme. Spiritualisme suatu pandangan yang menganggap kenyataan yang paling dalam adalah roh. Tokoh spiritualisme adalah Plotinus dan Hegel. Yang pertama ada Plotinus, pada tahun 204 sampai 270. Filsafat Plotinus merupakan kelanjutan filsafat Plato sehingga ajarannya juga dikenal dengan nama Neoplatonisme. Plotinus sebagaimana halnya Plato mengarahkan filsafatnya pada upaya menuju kesatuan melalui tahap-tahap mulai dari fisik, akal, jiwa sampai pada titik puncak kesatuan yang dinamakannya Tuhan. Nah, setelah Plotinus nih, ada juga yang namanya G.W.F. Hegel. Dalil Hegel yang terkenal berbunyi, semuanya yang real bersifat rasional dan semuanya yang rasional bersifat real. Maksudnya nih, ialah bahwa luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Pikiran adalah esensi dari dalam dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan. Alam adalah proses pikiran yang memudar. Alam adalah akal yang mutlak atau absolute nihilism yang mengekspresikan dirinya dalam bentuk luar. Oleh karena itu, hukum-hukum pikiran merupakan hukum-hukum realitas. Hegel nih berpendapat nih guys. Hegel berpendapat bahwa pembedaan dalam dunia fenomena itu bersifat relatif. Keadaannya tidak mempengaruhi kesatuan dari akal yang positif. Nah, kemudian nih kita lanjut lagi. Filsafat Hegel dinamakan idealisme, dan pada hakikatnya idealisme terus bersifat monistik, yang berarti hanya ada satu kenyataan yang diakuinya, yaitu pemikiran. Oke, kita bakal lanjut ke tahap berikutnya.